Anak-anak muda dari Curio nih. Ya. Panen jagung kuning, guys. Ya. Kita lagi panen. Ya, guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel Agroliterasi. Pada pagi hari ini semoga kita senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kembali kami hadir untuk menginspirasi petani dan peternak di seluruh tanah air. Dan pada pagi hari ini saya akan meliput aktivitas kami, yaitu panen jagung kuning, guys. Ya, ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa dukung terus channel Agroliterasi dengan cara klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasi. Oke, guys, jadi untuk menuju ke ladang jagung kita harus menyeberangi sungai, ya, dengan mengendarai perahu, ya. Salah satu-satunya alat transportasi yang bisa kita gunakan untuk menyeberang ke sebelah. Oke, guys, kita sudah tiba di sebelah, ya. Kita sudah berada di lahan jagung saat ini. Ya, kita bisa lihat bagaimana kondisi di dalam. Ya, kita terus berjalan, ya. Kita akan melihat lahan atau ladang jagung yang akan kita panen pada hari ini. Ya, kita bisa lihat ladang jagung. Ya, ladang jagung kuning yang dipanen dalam keadaan kering, guys. Kita bisa lihat, ya, saat ini saya sudah berada di ladang jagung. Ya, kita bisa lihat ini adalah contohnya jagung yang ditanam, yang umumnya ditujukan untuk dijadikan sebagai pakan ternak, guys. Ya, baik jagungnya maupun daun dan batang daripada tanaman jagung ini. Ya, dan kita bisa lihat di sini ibu-ibu energik, ya, yang ikut memanen jagung. Masih semangat, Bu? Harus. Jadi ini personil kita hari ini, guys. Ya, anak-anak muda dari Curio nih. Ya, panen jagung kuning, guys. Ya, guys, kita lagi panen. Ya, guys. Sangat semangat. Pusi, guys.
Saat ini kita sudah berada dengan pemilik ladang jagung ini. Masalah prestasi seperti lima itu bisa tumbuh di bawah naungan. Betul. Kelebihannya Pertiwi 5 ya. Iya. Waktu tanam berapa hari, Bu? Sampai panen? Kurang lebih 90 hari. 90 hari sudah bisa dipanen ya. Ya, kita bisa lihat dari dekat bentuknya. Ya, seperti ini guys. Pertiwi 5. Iya. Terus kalau masalah anunya kan ini tongkolnya kecil. Ya. Baru bijinya besar. Kelebihannya Pertiwi 5. Kalau kecil gabusnya di dalam berarti tidak hancur pada saat kita daros. Terus, iya. Betul. Ini makanya sepilih Pertiwi 5. Ya. Benih Pertiwi 5. Ya. Ya. Mantap Bu, makasih informasinya. Oke guys, sejenak kita beristirahat dulu, kita rehat sebelum kita melanjutkan panen jagung. Karena jumlah jagung yang belum kita panen saat ini yaitu masih sangat banyak. Dan kita perkirakan panen jagung ini kita lakukan mungkin sekitar 3 jam ke depan ya, baru bisa kelar guys. Jadi jenis jagung kuning ini merupakan jagung yang pada dasarnya digunakan sebagai bahan baku pembuatan pakan ternak. Bukan cuma biji jagungnya atau buah jagungnya, tapi sering sekali petani memanfaatkan batang daripada jagung ini. Batang dan daun yang biasanya kita kenal dengan istilah tebon jagung sebagai pakan ternak. Pakan alternatif untuk pengganti hijauan ya, terutama pada saat musim kemarau ketika sumber hijauan berkurang. Jadi tebon jagung ini sering sekali menjadi pakan yang sangat penting bagi ternak ruminansia, baik itu sapi maupun kerbau. Ya, tahapan selanjutnya dari panen jagung ini guys adalah dross ya. Tujuannya untuk memisahkan biji jagung dari kulit dan tongkolnya guys. Kita menggunakan alat khusus ya untuk melakukan dross ini. Sahabat literasi, jadi tahap selanjutnya daripada pasca panen daripada jagung kuning ini itu adalah proses penjemuran ya. Proses penjemuran ini tentunya membutuhkan waktu tergantung besarnya intensitas pancaran sinar matahari. Apabila pancaran sinar matahari cukup bagus, intensitas cahaya matahari bagus, biasanya petani hanya membutuhkan waktu 1 hari untuk melakukan proses penjemuran jagung kuning ini ya, dimana salah satu parameter atau salah satu indikator daripada kualitas suatu
hasil jagung kuning ini itu adalah kadar air. Ya, tentunya sangat dipengaruhi oleh proses pengeringannya tadi.